sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Cepet ya. Gitu kan. Berasa pas dulunya ya, pas mulai berjuangnya itu kan. Terus udah kayak dia, ih cepet banget. Terus aku kan kerjanya thank God itu masih kayak seminggu di rumah, seminggu ke kantor. Terus kadang walaupun ke kantor tuh misalkan kayak bener-bener emang perlu berangkat, bisa berangkat. Maksudnya masih oke gitu kantorku, masih bisa remote dari rumah. Oh, gitu. syukurlah kalau begitu. Iya, jadi kan. aku pikir kayak Ya udahlah sendiri aja sendiri kalau dapatnya dulu. dulu. Rasanya perjuangannya itu Nah, kan. Ya iya. ampun, tuh yang awal-awal ibu datang kita udah kayak gimana? Ini beneran loh kasus ibu itu kayak buat saya ya jujur ya itu berkesan, maksudnya kayak nggak mungkin kayak saya lupa lah ya kan. Aku juga Buru-buru kayak, makanya praktek kalau gitu banyak kan. orang yang nanya ke saya gitu ya, gimana? To be honest, ya kan dokter juga tahu ya, I don't know gitu loh. Maksudnya aku nggak tahu juga mesti start dari mana atau kayak oh you have to do this karena kan semua ini kita by proses aja kan dok. Maksudnya tidak ada yang kayak textbook yang ya memang kita ininya sesuai dengan akupuntur gitu. Cuma kan nggak ada textbook yang kayak satu Harus apa ini, dua harus apa gimana kan nggak gitu. kan nggak kayak gitu ya. Jadi ya makanya kalau banyak yang pasiennya saya tanya gitu, aku juga bingung gitu ya. Maksudnya ya aku ceritain ya my daily activity aja jadinya. Dari awalnya gimana gitu kan. Ya, pokoknya yang saya ingat ibu pertama datang itu kan pokoknya dok AMH saya segini gitu kan. Terus kita kayak 0,1 ini nggak salah bu ya kan segini. Dengan Salah ini usia, maunya dengan gitu kan. usia waktu itu yang belum maksudnya ini kan dok. Bener nih kan sampai kita jujur pas itu kayak ini bener nggak sih gitu kan. Terus datang terus ibu udah bilang dok saya udah nggak haid berapa bulan gitu kan cuma gitu. Aku udah dalam hati waduh kan. Terus untung pas waktu itu yang ibu bilang pas USG itu masih ada telurnya itu kan. Terus kita ya udahlah kalau masih ada telur ya pasti masih ada harapan sih ya kan. Nah ingatnya gitu sih. Tapi saya penasaran sih sebenarnya ya, yang penasaran itu ibu kenapa bisa mutusin pada saat itu ya, karena kan kalau misalnya kita mikir ya pasti kalau udah kayak gitu biasanya ke dokter Ofsin kan. Betul. Tapi kenapa pada saat itu ibu datang ke sini gitu loh? Apa yang di pikiran ibu pada saat itu gitu? Bukan lebih kayak psikolog hati gitu loh, karena semuanya kan berangkat dari hati ya. Itu awalnya. Nah, ketika saya ingat banget waktu itu kan kita COVID. Iya, pas Betul COVID, kan, pas betul. COVID. Aku tuh dari Bali masih haid apa-apa, terus tiba-tiba 3 bulan aku nggak haid. Terus aku mikir, aduh aku trauma dengan jujur dengan obat-obatan yang dikasih sama dokter. Aku harus cari dokter yang memang tidak akan memberikan aku obat, tapi bisa memaintain tubuhku, aku pikir gitu kan. So I go to akupuntur gitu. Aku browsing di IG dan lain-lain. Ya berangkatlah ke Tangkuban Perahu gitu. Itu awalnya begitu Tangkuban Perahu ketemulah dengan dokter Diana karena kan dokter Weni penuh ini ya adminnya. Aku bilang oke deh dokter available apa gitu, maksud aku dengan doa maksudnya ya siapapun dokternya siapapun ini yang penting kan hati dan lain-lainnya itu memang kalau memang sudah istilahnya digariskan mungkin ya memang sudah jodohnya pasti kan akan dan niatnya semuanya baik gitu pasti oke gitu kan. Aku pikir udah ketemu dokter Diana ya waktu itu aku cerita dok aku nggak haid lah 3 bulan. Dok aku tuh ciri-cirinya malam kepanasan ini yang aku juga udah googling I know lah itu dan apa namanya premenopause gitu kan. Aku pikir sedangkan aku masih mau hamil gitu. Dan jujur kenapa aku serak banget sama dokter Diana, aku ingat banget dokter ngomong gini kan, ini masih bisa bu katanya gitu, jadi ibu sekarang stop googling katanya gitu kan. bahaya googling itu. Oh ya udah aku pikir oh ya udah ini emang aku pas gitu kan. Ya udah kita mulai perjalanan itu yang nggak tahu endingnya ternyata endingnya kapan. Aku jujur nggak tahu pada saat mulai aku nggak tahu itu endingnya kapan. Ada ekspektasi nggak pas awalnya ibu datang itu dengan kondisi kayak gitu yang ibu udah googling gitu, ibu harapannya pas waktu ibu mulai akupuntur nih ketemu nih kita mulai akupuntur, ibu sebenarnya awalnya itu harapannya apa sih gitu? Haid normal. Iya kan? Aku tuh belum nggak berpikir jauh yang kayak aku bisa hamil apa, kayaknya aku mikir kayak udah deh haid normal aja dulu, sehat aja dulu gitu kan. Baru setelah itu
mungkin ada mimpi lain gitu. Cuma mimpi pertama yang penting haid normal dulu deh, gimana caranya haid ini tanpa obat gitu loh maksudnya. Iya. Itu Karena, sih. karena pasti ya udah Google terus kayak bisa nggak sih ini kan, pasti kerasa di sana kan. Nah kan sebenarnya pun pada saat itu ya kan memang nggak langsung haid juga kan. Betul. Sempet ada jangka waktu ya Betul. mulai ada dok ini mulai nge-flex ya Betul. gitu kan. Tapi kok kayaknya belum haid normal tapi udah mulai nge-flex nih gitu. Nah pada saat udah beberapa kali datang itu kayaknya udah 1-2 sesi mungkin ya. Nah pernah nggak sih rasanya ini beneran ada efeknya nggak sih, ini masih beneran bisa nggak sih, ada kepikiran kayak gitu nggak sih sebenarnya? Enggak sih ya. Enggak ya, tetap terus saja gitu ya, Iya. kayak oke, I will do this gitu. Iya. Sampai pas akhirnya haid itu rasanya kayak Oh iya, karena dari awal aku tahu akupuntur is not expressway ya to have maksudnya result yang kita mau. Aku tahu dari awal itu. Jadi sesuatu yang tidak ekspres itu kan istilahnya tidak yang kayak kita minum obat kan oke 10 tablet habis apa kamu bakal haid gitu kan. Ini sempat juga kan yang anxiety juga ya pas waktu di tengah-tengah itu ya. Itu kenapa sih maksudnya tiba-tiba yang kayak kepikiran ini itu memang dari awal sempat kepikiran atau pas waktu mulai udah haid terus mulai kepikiran ini itunya lagi gitu? Begitu pas haid normal langsung ya itu tadi tuh mulai muter, ada lagi sesuatu yang baru. Oke, ini udah haid normal berarti kan naik satu tangga lagi ya yang berikutnya yang kayak aduh udah mulai kira-kira nih gimana ya, bisa nggak sih ikut program. Terus kan mulai kepikiran lagi bahwa sebelumnya kan memang sudah telur itu sudah di freeze di KL, balik lagi karena COVID kan kita masih bordernya masih ditutup dan lain-lain gitu kan dok, belum pernah maksudnya nggak bisa ke sana, terus masa mesti harus mulai lagi dari sini, sedangkan kan sebelumnya juga kondisi suami yang juga infertilitas juga semuanya sperm dan lain-lainnya juga sudah di freeze di sana gitu kan kalau dari sini tuh awal lagi gitu loh ibaratnya semuanya gitu, jadi kayak aduh nih lebih ya itu deh mulai kepikiran plan kedepannya gimana gitu ya, seperti apa ternyata bisa ya bahwa kayak oke, ini aku meskipun kemarin aku udah Google begitu ternyata masih bisa gitu kan. Akhirnya setelah haid normal aku pengen coba lagi, kita diskusi, ya udah ya tadi kan malah sekarang aku narik suami untuk ikutan gitu. Akupuntur juga gitu, kita coba di Jakarta gitu untuk next programnya seperti apa gitu sih. Terus yang akhirnya pas USG ternyata nambah gitu. Ternyata nambah. Terus yang tadinya aku lupa deh dok, jujur kiri apa kanan yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada. Rasanya kayak gimana itu? Percaya nggak percaya? Kayak nggak percaya sih jujur, kayak ini kiri kan nggak ada. Terus kan juga sempat waktu pas di sini dikasih aku lupa deh tuh obat yang buat, kalau aku lupa nama obatnya, tapi itu untuk bereaksi apakah sel telur ini membesar atau tidak, kayak gitu-gitu kan dok. Itu sempat tidak bereaksi beberapa saat, cuma pas begitu di akupuntur pas cek lagi growing gitu kan, membesar gitu. Jadi ya perjalanan ini ya bisa disimpulkan bayangan perjalanan itu dari awal COVID sampai selesai COVID ya dok. Pernah nggak sih di tengah-tengah itu rasanya kok aku diombang-ambing banget kayak gini ya, meskipun udah haid ternyata perjalanannya itu masih panjang, kayak pernah nggak sih ngerasanya udah drop, aduh capek deh gitu, aku pengen out aja dulu gitu? Kalau untuk pengen out sih enggak ya. Maksudnya untuk out itu enggak, justru aku ke dokter Diana kan kayak dok bisa nggak sih tambahin supaya nggak stres dok, tambahin jarum supaya lebih relax, bisa nggak sih dok gitu sih. Kalau aku lebih mikirnya kayak sesuatu yang berlebihan ini mungkin bisa ditekan dengan jarum nggak sih dok gitu sih. Tapi kalau untuk out gitu enggak sih. Enggak ya. Tapi pernah nggak ngerasa kayak marah, atau yang ibu dulu kan sempat cerita kan ya sampai suami bilang kamu kok kayak nggak ada Tuhan gitu. Iya, aku sempet yang kayak kok udah perjalanan segini jauh gitu ya, kok kayak susah banget sih gitu loh. Maksudnya memang pernah sih ada di titik itu yang tuh kan kadang-kadang tuh emang bener ya, hal-hal yang tidak baik suka kita harus lupa. Ini jujur aku sedikit sebenarnya sempat lupa tapi bener memang pada saat itu tuh kayak
bukannya capek sih, lebih kayak nih sehat udah, tidur yang nggak boleh dari jam 11 udah kan dok, jalan pagi udah, pokoknya semua udah dilakukan, height normal udah gitu kan. Terus kan mungkin dulu sempet yang ada program yang kita nunggu, program PRP itu loh dok, ya kan, itu yang sempet ketunda kan kayak, nah itu sih emang titik yang aduh apalagi sih gitu kan, udah mulai border, udah mulai kebuka setengah gitu kan, kayak ini apalagi step apalagi yang mesti dilakuin gitu kan, panjang banget gitu kan, dengan perjalanan ini yang apa sih yang nggak mudah gitu kan. Ya udah akhirnya suamiku bilang cuma yang ya sebagai kita berdoa udah, ikhtiar udah, kita melakukan sesuatu yang memang harusnya dengan kesehatan itu udah, selanjutnya kan kita tetap punya Tuhan gitu loh, terserah maunya Tuhan seperti apa ke kita gitu loh. Maksudnya mungkin secara pasangan menikah memiliki anak adalah suatu kebahagiaan, yes it's true gitu loh, tapi ketika Tuhan itu juga mungkin belum menitipkan anak ke kita, itu kan kebahagiaannya beda kan, kebahagiaan ya kesehatan rumah tangga dan lain-lain ya, dalam rumah tangga itu sudah banyak hal sebenarnya yang harus lebih disyukuri gitu kan. Karena di situ aku yang kayak oh iya deh, coba deh belajar bersyukur dengan apa yang sudah ada dibandingkan yang dengan kita bandingkan yang belum ada gitu loh. Di situ sih aku mikir yang kayak oh iya juga ya, maksudnya kita terfokus dengan kadang kita terfokus dengan sesuatu yang memang kita kejar, maksudnya itu nggak ada yang salah dengan, tapi sampai kita tuh jangan sampai lupa bersyukur dengan apa yang sudah kita ada sih sebenarnya. Dan waktu aku datang kan sebenarnya memang doaku itu pernah aku bilang ya udah deh Tuhan ya, kalau misalkan memang aku belum bisa punya anak, paling nggak minimal aku sehat gitu kan, dengan balik lagi ya dengan height normal, tidur nggak susah, karena kan aku tidur cerita juga kan ke dokter, aku tuh tidur kayak tidur sebel banget dok, jam 1 jam 2 pasti kebangun, nggak bener-bener nggak pernah ada yang deep sleep gitu kan. Jadi aku mikir oh iya ya, berangkat dari situ kayaknya ya udahlah bersyukur apa. Dan itu jalannya jadi lebih ringan sih setelah itu. Mungkin ditambah jarum juga. Setelah lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi memang kadang ya nggak bisa deny ya, pasti ada titik jenuhnya, pasti ada kayak kenapa sih nih terjadi di saya gitu kan. Padahal semuanya udah saya lakukan kok gitu kan, apalagi gitu kan. Iya sih pasti ya kan. Tapi ya pada saat itu peranan suami gimana? Kalau dia itu akhirnya lebih yang pertama tadi balik lagi yang bahwa percaya masih ada Tuhan tentunya. Semuanya itu tergantung tentang waktunya Tuhan gitu kan. Mungkin pada saat proses kita yang lalu yang sudah kita lewati, ya pergumulan kita dengan kerinduan mungkin ya, kerinduan akan anak. Tapi setelah Tuhan memberikan jawaban anak, kan berikutnya ada lagi pergumulan dalam rumah tangga kami tentunya gitu ya. Peran suami waktu pada saat program pertama tidak pernah mempressure apapun gitu loh. Jadi dia lebih membebaskan kayak pengen lakuin apa ya oke gitu. Jadi kadang jujur kayak sebulan sekali itu kan kayak oh ya kita makan sehat misalkan gitu ya, nggak Indomie. Jadi kayak misalkan hari keberapa aduh pengen makan Indomie ya, oke kita bikin Indomie. Mungkin salah, cuma itu lebih kayak apa ya dok, mungkin pada saat itu sih buat aku jadi kayak lebih kadang kan emang hidup sehat apa itu benar, nggak ada yang salah, cuma kan kalau ketika ada sesuatu tuh mungkin kayak lebih apa ya bilangnya, kayak jadi ada sesuatu yang menekan mungkin ya, jadi begitu lebih kayak ke relax gitu. Kadang-kadang kan kita perlu ya lebih relax, yang misalkan ya jalan nggak perlu misalkan mahal gitu, misalkan kayak udah kita kayak ke puncak yuk sebentar atau apa gitu kan, yang kadang-kadang cheating gitu kan, misalkan kayak tidur jam 11 malam, oke kita makan Indomie misalkan di atas puncak yang midnight, yang kadang buat relaxing aja sih. Tapi itu membantu ya pastinya banget. Karena pasti stres kalau 1 bulan iya, 2 bulan oke ya kan, tapi kalau udah berbulan-bulan rasanya pasti iya, bertahun-tahun kan pasti jenuh ya. Iya, pasti jenuh banget. Dan perannya suami sih ya itu. Mungkin aku yakin sih jauh di dalam hatinya juga pasti akan kasihan kali ya ngeliat aku dengan segala macam. Cuma mungkin kalau ditambah lagi dengan dia yang kayak oh jangan makan Indomie nih, kayak makan apa, mungkin dia akan berasa kayak
too much jadinya kan ke akunya. Jadi akhirnya ya contoh simpel itu udah kita pergi yuk midnight gitu kan, yang sekali-sekali kita nggak tidur, ini kita keluar jam 1 jam 2 pagi gitu kan. Oh kita ini yang, tapi itu maksudnya bukan frekuensi yang sering gitu, cuma memang ada dalam 3 tahun lah ya, let's say ya dok ya, bisa kita simpulkan 3 tahun itu ya itu sih peran tim penggembira berarti ya. Tim penggembira ya, suportif banget berarti ya. Tapi syukurlah, maksudnya suami pengertian kan, bisa untuk support ke arah sana kan. Begitu pas dicek, oh yaudah ini bisa nih, ini ternyata bagus ini, aku juga kayak di sana, hah, kalau ini ada ini ya, pokoknya aku kan WA dokter, dok ini masih ada, oke ini kita langsung ngadain step ini gitu kan. Nah, bisa pas waktu dokternya bilang oke ini bisa mulai, ada keraguan nggak, ada ketakutan nggak sih pas itu rasanya, atau kayak oke let's go aja gitu? Oke, let's go. Udah nggak mikir lagi, pokoknya ini kesempatan aku, pokoknya aku harus ambil gitu ya. Terus habis pas waktu stimulasi itu yang dirasakan apa? Pas waktu selama stimulasi itu? Selama stimulasi, aku nggak tahu ya. Ini perannya akupuntur beneran sangat-sangat berasa banget di aku dari yang tadi deep sleep. Begitu stimulasi aku lebih rileks sih. Karena kan aku tetap akupuntur ya, jadi lebih rileks aja, lebih yang kayak lebih trust ke my body gitu loh, lebih yang udah lebih relax ya, jadi kayak nggak ada sesuatu yang membebankan, menjadi beban yang kayak wah aku harus hamil nih apa, enggak sih. By that time itu beneran udah di tahapan yang kayak relax. Ya berarti lebih ke Tuhan apapun ini hasilnya gitu ya. Kalau memang jalannya ya Tuhan dikasih, dilancarkan gitu kan. Aku lebih kayak, karena begitu berangkat ke Kuala Lumpur yang kayak tiba-tiba yang kanan nih kalau nggak salah yang nggak ada sama sekali, tiba-tiba ada 5. Bayangin dok, from 0 to 5 itu aku juga nggak tahu kan ya, kalau ditanya datangnya dari mana ya. Ya pasti dari Tuhan gitu ya, tapi dari 0 to 5 itu, nah mulai saat itu ya udah oke, let's do it gitu kan. Terus di tengah-tengah perjalanan dengan relax, dengan jarum-jarum akupuntur gitu kan, dengan juga yang kayak oh ya udah kalau mau Tuhan kasih, kalaupun enggak ya sebagai calon ibu ya pada saat itu aku berpikir ya aku udah mencoba yang terbaik gitu kan. Jadinya ya udah, dengan bisa distimulasi aja tuh udah bersyukur gitu kan, karena kan stimulasinya juga sempat ke pending berapa kali kan dok, yang oh belum bisa nih mesti ini, oh belum bisa nih mesti ini gitu kan. Dan pada saat itu sih jujur peranan dokter Diana khususnya dan lain-lainnya nggak benar, dan aku nggak lebay, itu tuh berasa banget gitu loh di aku. Mungkin yang kayak kalimat-kalimat kecil tapi akhirnya yang menguatkan ya pada saat itu gitu kan. Iya sih, kalau dipikir-pikir ya sampai ke tahapan bisa stimulasi aja itu udah sesuatu hal yang achieve banget. Achieve banget. Terus begitu habis pick up yang ada di doa ibu apa sih pas itu? Pas oh ternyata stimulasi bisa nih. Ternyata gitu, stimulasi kan? Bisa. Kan nunggu kan. Iya, terus apa sih namanya, kok aku jadi lupa yang perkembangan embrio sampai hari kelima gitu. Rasanya kayak gimana itu? Rasanya tuh kan karena kita di Indonesia, di sana nurse kan kabarin lewat WA ya kan. Oke, apa namanya, kita kabarin ini ya H-3 segini. Oke. Terus ya setiap jam pasti lihat WA akhirnya kan. Oh ternyata bagus nih. Pas dikumpulin ternyata ada 4 embrio justru yang bagus setelah bukan PRP, apa sih ya namanya yang sampai tahu kromosom tuh jadi BGTA di kromosom dan lain-lain gitu. Oh ini bagus nih, chance-nya yang ini lebih besar. Jadi ada perempuan dan laki yang memang lebih besar chance-nya gitu kan. Oh ya udah kita mau mulai transfer gitu kan, mulai transfer ini kapan bisanya gitu-gitu. Nah sebelum berangkat pun kan aku akupuntur juga kan ke sini dok ya, kayak aku perlu menebalkan dinding rahimku. Minimal berapa ya dok? Aku lupa waktu itu 7 ya dok ya? 8 ya? 8 gitu kan ya. Pasti istilahnya kita udah tahu bagaimana memaintain kesehatan, dan kamu kan juga akupuntur, itu bagus buat peredaran darah gitu. Ya udah. Jadi even though beta HCG-nya tinggi itu juga I'm afraid kekhawatiran ya. Iya. Karena sebelumnya kan tinggi banget, langsung berkembang jadi 2 kan si embrio di dalam itu.
Ya sebenarnya in general orang kalau transfer 1 jadi dapat 2 itu mungkin orang happy kali ya. Aku trauma. Itu ke arah trauma jadinya. Dari ke arah trauma. Karena pernah ada history itu. Kira ya sudah, kita ini dikasih obat, mulai apa sih, karena berangkat dari itu preeclampsia itu, jadi ya kita dikasih obat apa sih, aku lupa tuh 0,5, jadi buat pengencer darah yang aku cerita ke dokter, yang cuma sampai 7-8 bulan kan, habis itu aku stop. Lalu lanjut lagi sampai aku puntur dengan Nara di perut. Tapi karena aku punya support dokter akupuntur di sini dan dokter Obgyn di KL, jadinya itu 2 support yang sangat berperan sih pada saat itu gitu kan. Jadi aku kirimin semua ke sana, terus semua di sana bilang kayak, oh itu sebenarnya masih oke kok, itu masih mild karena she's growing bla 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 bla, jadi masih belum bisa kita omongin itu gitu kan. Udah. Habis itu kan aku juga ke dokter Diana bilang, oh ya udah ini jangan ditambah stres, ini gitu kan. Udah pas aku inget itu Desember kok, tanggal 3, tanggal 4 aku ingat banget. Nggak terlupakan itu tanggal. Jadi sesuatu yang nggak bagus jadi karena kita mikirin itu jadi ini deh. Ya udah, itu berlalu akhirnya Januari, Februari ya udah mulai makin optimis lah si Nara sehat. Udah. Sampai akhirnya gimana rasanya pas waktu beneran sampai terus akhirnya beneran lahiran megang dia pertama kali gitu? Aku pertama kali dia datang itu yang aku pikirin adalah oh ini ya yang selama ini kita doakan, yang selama ini kita mimpikan, yang selama ini kita gumuli. Ini makhluk yang akan rely on me, yang mengubah semua schedule aku, yang menekan semua ego aku. Yang tadinya kayak, Kak ngopi ya jam 4, oke, berangkat gitu kan. Ini ada makhluk yang, oh aku udah gak bisa lagi gitu kan. Karena ya ini yang selama ini aku doakan, dan mungkin 3 tahun itu proses pendewasaan juga yang Tuhan buat ya ke aku. Jadi, aku 10 tahun menikah gitu kan, 10 tahun ya apa-apa berdua dong. Iya kan, maksudnya kita mau kemana-mana udah gak repot gitu kan. Nah sekarang kalau mau pergi aja tuh udah punya ransel sendiri yang isinya akhirnya barang-barangnya dia, yang kayak kita janjian jam 2 misalkan udah mesti jam 10, jam 11 tuh kita udah mesti prepare. Kan kalau dulu 10 tahun yang kayak jam 2, ya jam 1:30 kita juga bisa siap-siap ya. Sis change everything in a good way gitu kan, untuk mendewasakan mama papanya. So I'm very grateful lah, karena apa ya, aduh jadi cengeng deh kalau mikirin. Ya bener, akhirnya Nara itu yang menjadi penguat in every way. Gitu sih. Jadi yang kayak awal-awal sih shock dok, karena 10 tahun kan ya mungkin dokter lebih paham ya, kita tidur tuh kayak enak banget nih jam 9 sampai jam 4, jam 5 pagi tanpa ada gangguan ya kan. Tiba-tiba jam 10 ada yang kayak ngek gitu, jam 12 ada yang ngek gitu. Ya mungkin itu small things yang oh ya kita adaptasi pelan-pelan, sampai akhirnya oh ya adaptasi yang kayak kita nggak bisa main kayak dulu gitu kan. Kita harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya makhluk yang Tuhan titipkan saat ini kan itu yang memang harus kita pertanggungjawabkan ya. At least that she can better than me gitu kan ya. Pasti semua doa orang tua itu sih yang saat ini yang dia bisa lebih baik segala-galanya, dia bisa jadi berkat tentunya gitu kan, yang kayak makanya aku senang banget sih ada di sini. So Nara, you can see me maybe later gitu kan, that apa ya, you are a fighter gitu kan with Tante Diana. Aduh, aku ngomongin Nara jadi cengeng deh. Iya, karena memang ya kita lihat lah, maksudnya aku juga lihat sendiri kan prosesnya, meskipun saat ini ibu udah bisa ketawa menceritakan ini semua ya kan pastinya, tapi by that time sih kayaknya untuk mikirin this time bisa duduk sini kita ngobrol dan flashback ya perjuangan pada saat itu ya, kayak kuasa Tuhan itu benar ada sih. Iya, kan? Kebayangkan yang dari Ahmad segitu udah nggak haid pada saat itu 3 bulan.
pun. Terus akhirnya sekarang Nara udah ada di sini juga kan. Iya. Memang sih. Mungkin ya memang kadang jalan orang nggak yang lancar ya Tuhan Yes. bikin ya. Tapi pasti ada pelajaran di balik itu Betul. semua ya. Mungkin memang Tuhan merasa kita minta sesuatu tapi Tuhan belum kabulkan saat itu, bukan berarti Tuhan tidak mau mengabulkannya. Tapi mungkin memang Tuhan merasa untuk kamu mendapatkan ini saat ini mungkin kamu ya belum waktunya. Betul. Tapi pasti akan ada waktunya. Betul. Gitu kan. Memang menjadi orang tua itu mungkin tidak akan pernah siap ya, sesiap apapun kita itu pada saat anak hadir itu kita tidak akan pernah siap karena kita akan terus proses belajar dengan si anak ini seperti apa gitu kan. Jadi mungkin persiapan yang kemarin itu mungkin sebagian kecil yang Tuhan persiapkan untuk kita yang terus kita harus jalanin untuk belajar sama-sama dengan Nara saat ini sih. Iya. Dan itulah yang sering saya sampaikan juga bahwa ya waktunya Tuhan lah. Pasti ada pelajaran di balik itu Betul, semua. betul. Dan kita ya walaupun ternyata Tuhan belum saat ini menitipkan anak ataupun apa yang kita impikan, aku rasa sih itu memang sesuatu yang terbaik gitu. Jadi maksudnya bukan terbaik gimana, pasti yakin deh Tuhan yang kasih pada saat itu semuanya baik kok gitu kan. Kita nggak pernah tahu di depan itu seperti apa gitu kan. Jadi ya dengan adanya Nara ini merubah 180 semuanya kehidupan kami. Iya sih. Ya. Dan memang cerita Nara ini maksudnya cerita ibu juga ini ya pasti ya menjadi kayak cerita yang kalau orang lain dengar ya bahwa ya dengan kondisi begini pun masih ada loh harapan asalkan kita memang tetap merasa ya, tetap Betul. berjuang ya bahwa Betul. kayak kuasa Tuhan itu pasti ada. Pasti, Waktu pasti. Tuhan itu pasti ada. Pasti, Ya, tetap pasti. janganlah maksudnya kita kayak stop berjuang meskipun pernah lah mungkin kita merasa marah atau merasa kecewa atau merasa kayak oh, sampai segininya, tapi ya itu cara Tuhan mengajarkan Betul. kita paling. Cara Tuhan mendewasakan kita ya mungkin ya. Cara Tuhan ya mungkin aku nggak tahu ya, mungkin Tuhan benar kata dok kalau it's easy for me mungkin aku nggak akan bisa menghargai atau bisa membagi dengan baik ke Nara gitu. Aku juga kurang tahu pada saat itu jika it's easy for me gitu kan. Jadi mungkin dengan proses yang panjang untuk aku sendiri ya itu tadi proses pendewasaan dan lain-lain segala macamnya. Yes, aku pikir aku siap menjadi orang tua, ternyata sampai sekarang pun belum siap. Masih akan selalu belajar. Jadi mungkin kalau kertas tebal mungkin pasien dokter paling tebal aku ya. Tapi salah satu cerita yang menjadi penyemangat pasien-pasien yang datang itu salah satunya pasti cerita Nara. Cerita gimana Nara akhirnya muncul di dunia ini, itu adalah cerita yang paling menjadi penyemangat sih. Oke, thank you.